Baik, Shalom Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih, Jemaat Sekelas 91. Kembali berjumpa dengan saya dalam program Lentera Anugerah pada hari ini Senin tanggal 7 September tahun 2020. Sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tundukkan hati dan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang saat ini Bapak boleh kami alami. Satu malam telah Tuhan sertai kami Tuhan masing-masing, dan kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat pada pagi hari ini. Kami sebentar lagi Tuhan akan mengerjakan berbagai aktivitas kami. Sebelumnya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu agar boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Bapa, berikan kami kekuatan agar kami dapat boleh mendengar dan memahaminya. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan seperti yang kita renungkan dalam ibadah minggu kemarin, saya kembali mengulangi pembacaannya dari Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-15 sampai dengan ke-17. Ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak dilakukan, tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Demikian juga pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita semua, yang tidak hanya mendengarkan, tetapi yang juga memeliharanya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya berikan tema antara nasihat dan kasih. Antara nasihat dan kasih. Saudaraku, suatu pergumulan yang tidak pernah ada habisnya dalam setiap komunitas atau sebuah perkumpulan. Kita sebut persekutuan. Adalah jikalau di dalam kelompok kita atau persekutuan kita ada orang yang dalam tanda petik bermasalah. Konflik kadang tidak terhindarkan, perdebatan sengit kadang tidak terhindarkan, perasaan tidak enak satu dengan lain itu terkadang tidak bisa kita hindarkan. Adalah satu hal yang wajar jika dalam sebuah rumah tangga sering terjadi hal demikian. Begitu juga dengan komunitas yang lain. Maka dalam pekerjaan, di tempat kita berusaha, di kehidupan bermasyarakat, di tempat kita studi, bagi yang sedang studi, atau di mana saja Bapak Ibu. Hal itu bisa saja terjadi. Kenapa? Karena memang kita berjumpa dengan banyak orang yang berbeda dengan kita. Berbeda latar belakang, berbeda pemikiran, berbeda kebiasaan, berbeda tujuan Bapak Ibu. Meskipun kita sama-sama ada di dalam kelompok. Lalu sekarang pertanyaan adalah kalau seandainya ada di antara kita yang melakukan satu kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Seorang dari kita melakukan hal yang mungkin tidak menjadi kebaikan bagi orang lain dalam kelompok itu. Apakah kita harus membuangnya? Apakah kita harus menghakiminya lalu kemudian mempersalahkannya dan seterusnya? Tentu tidaklah demikian. Pernah Bapak Ibu merasa bahwa kita dalam posisi bersalah? Entah itu sengaja atau tidak sengaja. Bagaimana perasaan kita Bapak Ibu? Kita takut? Kita merasa bahwa kita akan dibuang? Kita merasa kita akan dipermalukan? Dan seterusnya. Nah, bayangkan perasaan itu Bapak jika kita boleh mengalaminya. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kepada kita ada cara yang sangat Kristiani yang Tuhan ajarkan kepada kita bagaimana kita dapat memenangkan saudara-saudara kita yang saat ini mungkin melakukan sebuah kesalahan. Memenangkan anggota keluarga kita, memenangkan sahabat kita, memenangkan teman kita, memenang siapapun Bapak Ibu yang mungkin selama ini menjauh daripada kita karena melakukan kesalahan. Tapi kita dapat membawa pulang kembali dalam persekutuan kita, kembali dalam perkumpulan kita, kembali dalam komunitas kita. Nah, firman Tuhan yang tadi kita baca, juga kita sudah dengarkan dalam khotbah kemarin pada hari Minggu tanggal 6 September. Juga kembali kita renungkan pada pagi ini. Mengingatkan kita kembali Bapak Ibu akan hal itu. Alkitab sendiri mengajarkan kepada kita tentang bagaimana
menasihati saudara. Yang terkasih, ketika kita atau dalam kelompok kita ada seorang yang bersalah, maka tugas kita lah untuk boleh menegurnya. Jangan membiarkan mereka di dalam kesalahan mereka. Kita masing-masing punya tanggung jawab untuk boleh memenangkannya kembali. Memang kita boleh menantikan mereka memohonkan maaf. Tapi tidak salah juga kalau kita yang mencari mereka, lalu menasihati mereka, sehingga mereka kemudian dapat kembali dalam persekutuan dan kelompok kita. Nah, kemudian kalau seandainya tidak bisa, Pak, atau tidak mau, kita dapat memanggil 2 atau 3 orang saksi katanya sebagai langkah kedua. Tentu tujuannya bukan untuk mempermalukan. Sekali lagi ini adalah usaha yang maksimal, yang perlu kita atau yang bisa kita lakukan untuk memenangkan, untuk meyakinkan orang itu agar dia bisa melihatnya bahwa ini bukan rekayasa, ini bukan gosip, ini bukan hoax, ini bukan sesuatu yang berangkat dari keinginan kita pribadi. 2 atau 3 orang saksi itu maksudnya adalah supaya dia betul-betul yakin dan percaya bahwa kita tidak sedang mengatakan sesuatu dusta kepada dirinya, tapi mengatakan sesuatu yang benar untuk kebaikannya. Sekali lagi tujuannya adalah untuk menangkan dia kembali dan membawa pulang kembali dalam persekutuan kita. Lalu yang terakhir, kalau dia juga tidak mendengarkan, maka kita, kata firman Tuhan, memandangnya sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Tentu saja sampai tahap ini kita tidak menghendaki hal itu terjadi pada siapapun. Tuhan sendiri dapat memenangkan hati seorang pemungut cukai. Matius itu bahkan menjadi muridnya. Zakius bahkan memberikan separuh hartanya dan membagikannya kepada orang miskin. Artinya tidak ada yang tidak dapat dimenangkan kalau kita mau menyentuh mereka. Saya kira ayat ini menjadi sebuah tantangan bagi kita, bukan sebuah pernyataan penghakiman kepada mereka yang tidak lagi memiliki pengharapan karena melakukan kesalahan. Setiap orang bersalah pun itu tetap memiliki pengharapan dan kesempatan untuk kembali ke dalam persekutuan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini, pagi hari ini, kita dapat merenungkan hal ini. Mungkin saja saat ini ada anggota keluarga kita yang sedang mengalami hal ini. Mungkin saja saat ini ada dalam pekerjaan kita, dalam komunitas usaha kita, saudara kita yang mengalami hal seperti ini. Mungkin juga ada sahabat kita atau orang yang kita kasihi. Mungkin dalam persekutuan gereja kita masing-masing. Dalam 91 yang mungkin mengalami hal tersebut. Yang terkasih, ingat yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita perlu mencari mereka. Kita perlu menasihati mereka dengan tujuan untuk boleh mendapatkannya kembali dan punya pulang dalam kelompok kita. Ingat, semuanya adalah berlandaskan kasih. Bukan karena kebencian, bukan ingin menghakimi, bukan ingin membuangnya dari kelompok kita. Mari kita memenangkan hati saudara kita. Orang yang bersalah sekalipun itu dapat dan tetap memiliki pengharapan untuk dapat kembali bersatu di dalam persekutuan kita. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh dapat memberikan kita kekuatan dan pengharapan untuk dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Nya Tuhan yang telah mengingatkan kami kembali tentang bagaimana kami boleh menasihati sesama kami, saudara-saudara kami, baik itu dalam keluarga, di lingkungan terdekat kami, dalam pekerjaan dan usaha, di lingkungan kami bermasyarakat, dan di mana saja ya Tuhan. Jikalau mereka boleh melakukan sebuah kesalahan, maka tugas kamilah untuk boleh menasihati untuk mendapatkannya kembali. Sehingga Tuhan kami lakukan dengan dasar kasih, dan itulah yang Tuhan ingatkan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami sebentar lagi akan melakukan segala pekerjaan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati apa yang kami kerjakan pada hari ini. Buat kami Tuhan berhasil. Buat kami mampu melakukannya. Tentu kami Tuhan mengarahkannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau tetap perlindungan Tuhan atas diri kami dan seluruh anggota keluarga kami. Maka dimanapun kami berada, kami tetap berada dalam keadaan aman dan terhindar dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu, yang sedang kami akan sempurnakan dengan bersama kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasihnya Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa akan menyertai dan juga memberkati saudara-saudara semua. Mulai pada pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.